Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Skakster, di mana kita bakal podcast sambil puyeng. Kang Arya Sena, waduh. Alhamdulillah. Udah lama banget nih Kang Arya nggak main ke channel ini, Kang. Terakhir Kang Arya tuh main ke sini, kita cerita tentang Slamet, Kang ya. Tuh. Tentang Slamet. Nah, sekarang gue hadirkan lagi Kang Arya, tapi kali ini di podcast Skakster, Kang. Jadi mungkin Kang Arya belum tahu nih Skakster apa. Jadi kita ngobrol-ngobrol sambil main catur, Kang. Waduh, ini pusing juga nih. Pusing, makanya tagline-nya podcast sambil puyeng, Kang. Iya. Karena gue putih, gue jalan duluan nih, Kang. Oke, siap. Silakan, Kang. Aduh, ini harus dilayanin. Waduh. Nah, jadi kan Kang Arya ini kan dikenal sebagai pendaki gitu, Kang ya. Pendaki. Kalau gue sebut pendaki lawas boleh gak sih, Kang? Boleh. Bener kan ya? Pendaki lawas gitu ya dari tahun 90-an, Kang. Jadi pengalamannya banyak. Nah, gue pengen minta pendapat lu nih, Kang, tentang fenomena akhir-akhir ini nih di dunia pendakian lah kan. Gunung sekarang lagi banyak kebakaran nih, Kang. Ya kan, kalau kita lihat di Instagram gunung-gunung pada kebakaran, Gunung Raung, Gunung Merbabu, Semeru gitu kan. Nah, gue mau tahu dari sudut pandang lu nih, Kang. Kebakaran di gunung ini apakah murni dari alam atau mungkin ada human error nih, Kang? Karena kan ada beberapa gunung yang tutup nih, Kang. Tapi masih aja kebakaran, Kang. Nah, ya kan? Iya. Coba itu gimana dari sudut pandang Kang Arya? Jadi memang banyak faktor ya. Karena ini berurusan dengan alam, tentunya faktor alam juga berpengaruh. Karena kan di sana itu kalau kering itu kemungkinan untuk terbakar dari gesekan dahan. Oh, itu bisa itu? Bisa. Okay. Jadi memang faktor alam juga berpengaruh di sini. Ya faktor kekeringan ya terutama ya. Jadi memungkinkan terjadinya kebakaran tanpa campur tangan manusia juga memungkinkan. Gitu terutama ketika vegetasi itu rapat di musim hujan ya, di mana antar cabang pohon mungkin saling bersentuhan. Ketika musim hujan mungkin nggak bermasalah nih ketika bergesekan, Jo. Tetapi ketika musim panas ini bisa jadi masalah. Karena gesekan yang lama dan intens itu akan menghasilkan panas awalnya. Kedua, setelah panas dia pasti akan menghasilkan bara. Setelah bara tertiup angin pasti akan jadi api. Apinya kecil awalnya, lama-lama membesar. Itu faktor alam yang bisa sangat mungkin terjadi dari vegetasi. Selain itu ya mungkin letusan gunung gitu, ada awan panas dan lain-lain. Tapi yang paling memungkinkan pada saat ini yang terjadi adalah seperti tadi faktor utamanya gesekan antar dahan. Berarti itu nggak bisa dihindari dong, Kang. Maksudnya kalau masuk musim kemarau nih pasti bakal gunung-gunung itu kebakaran, Kang. Bisa. Apa mungkin ada cara mencegahnya apa gimana, Kang? Iya memang nggak bisa itu karena faktor ya? alamnya. Soalnya ini major faktor ya. Dimana itu bukan dalam kendali manusia lagi. Sudah alam yang bermain. Jadi manusia sudah di luar kemampuannya untuk mengendalikan itu gitu. Untuk pencegahan ya gimana, namanya cuaca bukan kita yang ngatur gitu kan, Jo. Bener. Iya. Tapi mungkin nggak sih, Kang, kalau misalnya nih itu kan jalur gunung itu kan banyak, Kang ya. Maksudnya jalur resmi, jalur non resmi itu pasti ada jalur-jalur tikus lah bisa dibilang. Mungkin nggak sih ada pendaki nakal naik lewat situ. Nah nggak tahu lah kan nih pendaki-pendaki naik di atas ngapain kan, mungkin bikin api unggun. Apa gimana lupa dimatiin, mungkin nggak sih kemungkinan kayak gitu? Ada juga karena kan selain faktor alam ada juga human campur tangan manusia ya. Dalam artian sebuah peristiwa yang di alam itu selain terjadi memang karena alamnya sendiri, proses alamiah, ada juga memang terjadi karena proses campur tangan manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah kalau untuk proses campur tangan manusia ini mungkin ada pencegahan, yaitu kesadaran sebenarnya sih. Sadar sendiri dia. Ya, sadar diri di mana dia harus tahu dia sekarang ada di gunung, terus situasinya seperti apa. Ya, vegetasinya kah? Apa sedang musim panas, vegetasinya banyak yang kering, banyak sekali unsur-unsur di alam itu yang mudah terbakar baik oleh api unggun maupun hanya sekedar terkena percikan bara rokok. Nah, jadi kalau faktor human campur tangan manusia ini bukan human error kan. Jadi campur tangan manusia itu sangat memungkinkan dan ini masih bisa dicegah sebenarnya dengan
menumbuhkan kesadaran supaya pendakinya tahulah ketika dia musim panas minimalisir lah hal-hal yang bisa membuat atau memicu terjadinya kebakaran hutan. Nah, Kang Arya pernah ingat nggak tuh soal kasus Bromo? Iya, baru kemarin kan ramai. Yang beberapa bulan lalu ramai itu Bukit Teletabis kebakaran gara-gara ada yang pre-wedding tuh. Nah, menurut Kang Arya gimana tuh pandangan itu? Terus terang kecewa ya. Kecewa Karena memang ini kan jelas-jelas human error, ketidaktelitian. Niat mereka sih luar biasa ya untuk mereka ya. Untuk apa ya? Sebagai kenangan ya. Betul. Dari prewedding itu. Tapi sayangnya kok di sini tidak disertai oleh tanggung jawab. Walaupun di dalam aturan itu nggak ada yang membatasi pengunjung untuk menggunakan flare kayak atau apa, tapi setidaknya kalau orang berkunjung ke satu lokasi, sadarilah di mana dia berada gitu kan. Terus apa aja sih hal-hal yang sekiranya bisa merusak alam kita, apalagi sampai kebakaran. Nah ini kan sepertinya mereka datang hanya untuk seneng-seneng, mereka nggak peduli dengan lingkungan gitu. Betul. Dan akhirnya buat mereka pun ini efeknya nggak bagus. Buat alam jadi hancur. Jadi memang sebenarnya tanggung jawab moral sih ya, dan kesadaran. Dan kalau perlu sih ada peraturan tertulis gitu, karena kan ya terkadang orang lalai karena dia punya misi dan kepentingan tertentu di alam, tapi dia sendiri tidak mampu menempatkan dirinya di alam bebas. Itu kemarin mohon maaf ya, nggak enak banget ya. Gue cuman nggak bisa ngomong kotor, nggak bisa ngomong jelek gitu. Intinya itu nggak enak banget. Iya. Tapi mungkin nggak sih kan? Masa sih pihak Taman Nasional itu kan nggak mencek gitu loh, nggak ngecek ini orang mau ngapain di Bromo gitu kan, mau prewedding, bawanya apa aja, flare segala macam. Maksudnya pihak Bukit Teletabis itu kan harusnya bisa nanya-nanya dulu gitu loh, Difilter dulu. Cuman gue juga nggak tahu sih Kang, maksudnya apakah mereka sudah memfilter itu dan mengizinkan atau belum atau gimana gitu sampai akhirnya terjadi kelalaian ini gitu loh. Kalau secara aturan tertulis gue rasa ada ya. Ada ya. Cuman karena orang Indonesia ini kan familiar ya, dalam artian orang Indonesia ini ramah-ramah, terkadang peraturan itu dilanggar dengan anggapan ini tidak bermasalah gitu kan. Oke. Mungkin juga saat itu tidak dilaporkan petugas bahwa acara prewedding ini menggunakan salah satu bahan yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Mungkin juga, soalnya kan banyak kemungkinan, berita kan simpang siur ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya kita nggak bisa nyalain siapa gitu. Hanya saja di sini kembali kepada pribadi masing-masing, tanggung jawab moral. Paling tidak setiap tamu yang datang ya meringankan beban petugas lah ya. Jangan apa-apa petugas sih salahin gitu loh. Iya. Soalnya mereka udah bekerja dengan sangat baik, bekerja keras untuk menjaga lingkungan. Kan nggak bisa cover semua tamu Jo. Betul. Nah inilah yang akhirnya terjadi kelalaian. Sebenarnya kalau gua pribadi, karena kan gue juga anggota tim SAR aktif ya. Segala sesuatu gue lihat berdasarkan inilah ya situasinya ya. Jadi petugas itu kayaknya sudah bekerja maksimal, hanya saja mungkin pada waktu itu ya karena dianggap prewedding itu biasa, karena Bromo tempatnya indah, Bukit Teletabis indah. Mereka tidak berpikir bahwa kegiatan prewedding ini akan menghasilkan sebuah bencana akibat tamunya lalai. Nah, di situ. Tapi yang bikin netizen kesel itu Kang adalah karena mereka tuh nganggap remeh. Jadi ada videonya itu di Instagram. Mereka lagi ngecek foto, belakang udah kebakaran. Seakan-akan kalau misalnya mereka sadar diri gitu Kang ya, harusnya mereka cepat gitu loh. Lapor nih atau apa, coba buat madamin sebelum parah. Tapi ini terkesan dia tuh bodo amat lah, mungkin ntar juga mati sendiri gitu loh. Jadi ya udahlah kita urusin dulu aja. Nah itu yang bikin netizen pada kesel Kang. Jadi kayaknya gitu Jo. Bener. Mereka tidak memiliki kesadaran itu gitu. Kurangnya informasi bahwa api kecil jangankan untuk area 1 meter persegi. Api kecil ini jika memungkinkan itu bisa menghancurkan ratusan kilometer persegi dari vegetasi yang ada. Mungkin kesadaran ininya nggak ada. Mereka juga jarang datang ke alam. Terus tambah lagi empatinya terhadap alam juga kurang. Jadinya seperti itu gitu kan. Jadi dibilang salah ya salah gitu. Tapi ya lagi-lagi gue nggak bisa menghakimi Jo.
Dalam artian tolonglah buat teman-teman lain seandainya mau prewedding di lokasi yang indah, jangan cuman mengambil keindahannya, tapi juga harus jagalah, memberikan, alam sudah memberikan kita sebuah pemandangan, sebuah kenangan yang bagus dan luar biasa. Tolong berikan juga ke alam sesuatu yang istimewa, dijaga, simple itu aja sih sebenarnya. Kesadaran ini sebenarnya yang harus ada, Jo. Betul. Nggak cuma pendaki gunung ataupun nggak cuma kedua pasangan kemarin gitu. Semua orang kalau perlu gitu ya. Tapi gue ngeliat ini ada sisi ini juga nih Kang, positifnya. Walaupun sayangnya harus dengan cara seperti itu Kang ya, dengan cara human error itu ya. Tapi sisi positifnya adalah Bukit Bromo jadi hijau lagi Kang. karena regenerasi. Regenerasi dan sisa pembakarannya itu kan memang jadi pupuk yang luar biasa, John. Setelah kena air hujan, Jo. Ya itulah, sebuah peristiwa itu selalu ada hikmahnya. Terkadang kita mau ada di sisi mana nih, mau ambil hikmahnya atau mau ngambil sisi positifnya, negatifnya, karena semua hal itu ada di situ. Cuman kita menempatkan diri aja sih. Itu aja sebenarnya. Oke Kang, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita jalan dulu. Waduh, kuda putih, kuda hitam ini mantra nih, Jo. Curiga nih sering menang ini kayaknya nih. Gue gak pernah main catur. Oke, sekarang fenomena orang-orang tersesat di gunung nih. Jadi kalau kita suka lihat-lihat podcast horor gitu kan, banyak tuh orang-orang tersesat 3 hari, 5 hari, atau entahlah berapa hari gitu kan. Pokoknya dia hilang gitu. Dan terkadang ini tuh dikaitkan sama hal-hal mistis Kang. Kayak misalnya mereka disasarkan oleh sosok ini apa segala macam. Tapi menurut pandangan Kang Arya sendiri sebagai pendaki, apa emang benar mereka itu nyasar karena hal mistis atau karena human error Kang sebenarnya? Jadi faktor utama kecelakaan di gunung ya, termasuk tersesat tadi, bukan hantu. Bukan hantu ya? Hantu itu hanya 1%. 99% semua kejadian kecelakaan di gunung adalah human error. Tetapi memang terkadang ada campur tangan. Nah, karena yang menarik itu urusan goibnya, ya ada nilainya. Dan kebetulan juga si korban ini merasa seperti itu, akhirnya itu yang terangkat. Tetapi pada dasarnya enggak seperti itu. Orang tersesat di gunung itu kebanyakan ketidakmampuan mereka membaca medan. Pemula ya berarti. Entah pemula, entah expert, nggak ini Jo. Kadang-kadang nggak ngaruh Jo. Kadang-kadang gini Jo. Kita di gunung itu kalau sudah ngerasa jago aja Jo, bahaya Jo. Nggak boleh, soalnya yang hebat itu hanya Allah Jo. Iya setuju. Sebenarnya semakin berpengalaman seseorang itu harusnya dia bisa lebih bijak. Betul. Untuk menilai situasi dan kondisi di lapangan. Orang tersesat ini utamanya ya memang kebanyakan kepada pendaki-pendaki yang mulai. Dia baru mulai dan basically-nya masih dasar sekali. Dia tidak mampu membedakan mana punggungan, mana lembah. Mana daerah yang memang harus dilalui selama melakukan pendakian, mana daerah yang haram loh hukumnya ini untuk dilalui selama pendakian. Yang haram ini apa? Lembah itu posisinya dia ada di bawah punggungan. Oh, yang di bawah ya. Itu kan bukit kan ada gitu ya. Kalau bukit kan segitiga gini, kan. Nah, di bawahnya itu namanya lembah. Nah, lembah itu konturnya dia tidak seperti punggungan. Kalau punggungan nggak ada jeramnya, Jo. Iya. Air terjun lah ya. Jadi kalau di lembah itu nanti dia konturnya rata, ntar curam. Selain itu dia basah, lembab, dan suhunya jauh lebih rendah dibanding dengan di punggungan. Kalau pendaki tersesat dia sudah main di situ, kebanyakan meninggal Jo. Sehebat-hebatnya itu pendaki, ya sepengalaman-pengalamannya itu pendaki, kalau dia sudah main di lembah, kemungkinan untuk selamat sedikit Jo. Jadi kemungkinan besar tidak memahami itu. Tidak memahami medan. Nah yang kedua, yang 1% ini memang terkadang menjadi sangat besar juga pengaruh. Walaupun cuma 1%. Karena apa? Selama tersesat,
yang ditimbulkan mindset oleh si survivor ini, itu dia dalam keadaan memasuki dimensi lain atau bukan dalam dunia kita. Dia mindset seperti itu. Kenapa gitu? Karena sudah tidak mampu lagi mencari jalan keluar. Oke, karena yang dilihat pohon-pohon semua nih. Nah, karena rasa letih kan, karena rasa letih, rasa putus asa, mencoba mencari jalan keluar nggak ada, dimanfaatkanlah itu sama makhluk-makhluk Allah dari bangsa lain. Jadilah masalah ini jadi masalah besar yo. Oke. Gitu. Oh berarti pikiran tuh berpengaruh banget. Sangat berpengaruh, karena kan makhluk Allah dari bangsa lain itu dia bisa baca pikiran. Oke. Dia bisa tahu isi pikiran kita. Kapan mereka harus masuk? Ketika mental manusia sedang lemah, itu mudah sekali mereka membentuk imajinasi di dalam diri kita. Jadi di depan sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba terlihat makhluk inilah, makhluk itulah. Walaupun dalam beberapa kasus penampakan makhluk-makhluk seperti itu memang real ada, karena memang di Al-Quran di Al-Quran diterangkan tidak kuciptakan jin dan manusia, berarti memang makhluk sejenis jin itu ada. Jin itu kan mencakup setan, betul, dan lain-lain bangsanya ya. Cuman kemampuan mereka untuk memanipulasi pikiran juga lebih hebat dari kita, Jo. Itulah yang membuat akhirnya karena keputusasaan, ketidakmampuan untuk menanggulangi situasi yang mereka hadapi, masuklah faktor itu, dan faktor itu akhirnya menjadi sangat besar di dalam diri seorang survivor. Terkadang lupa digali kenapa bisa mereka masuk ke fase itu. Gitu. Soalnya sebelum masuk ke fase itu ada fase sebelumnya. Fase sebelumnya pasti ketidakmampuan seseorang dalam membaca medan pendakian. Ketika dia tersesat, letih, putus asa, tidak bisa menemukan jalan keluar, ya. Yang paling mudah disalahkan setan. Jangankan setan, bantal aja salah. Orang tidur salah bantal. Itu bantal nggak ngapa-ngapain, salah gitu loh. Padahal salah posisi tidur begini. Jadi kenapa jadi bantalan salah? Jadi itu terjadi, ada triggernya. Tapi triggernya tidak dibahas. Seakan-akan triggernya ini hanya masalah kecil. Yang besar masalah setannya enggak. Betul, memang ketika dia dalam posisi tersesat itu memang betul mungkin ada penampakan ini itu, ada rumah segala macam. Karena gue sendiri pernah ngalamin. Tetapi terkadang tidak dibahas trigger kenapa dia bisa sampai tersesat gitu. Soalnya mau setan nyesatin kita kayak gimana, kalau kita punya pikiran yang jernih, hati yang tenang, kemampuan membaca medan, kita nggak akan ikutin, Jo. Karena apa? Kita akan duduk, diam, berpikir dan merencanakan. Ketika kondisi jalur sudah tidak logika buat kita, sudah nggak logis nih, kok jalur begini ya? Mendingan gue diem buka tenda, tunggu. Gitu. Biasanya kalau udah kita diem, duduk, ngopi, ngudut sampai yang gue bilang tadi stop itu ya, itu akan kelihatan jalannya. Gitu. Oke, kita jalan dulu Kang, bentar Kang. Oke. Ya. Woi, ngeri nih, langsung mati gue. Belum. Belum ya. Nah, gue kesini dah. Bener puyang ini. Nah, Kang, soal ngebangun mental itu, Kang. Itu gimana, Kang? Maksudnya setiap pendaki kan mentalnya beda-beda gitu. Nah, supaya kita bisa mental kita terlatih biar kuat, biar tidak gampang dipengaruhi oleh makhluk-makhluk itu tuh gimana gitu loh. Jadi yang paling basic harus dimiliki oleh seorang pendaki untuk mengasah mentalnya dia, keyakinan dia terhadap Tuhan. Kalau dia nggak punya Tuhan gimana? Nah, ateis. Kalau dia nggak punya Tuhan, dia harus yakin sama dirinya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dia menganggap tidak ada Tuhan, ya dia harus menganggap dirinya Tuhan. Oke. Berarti dirinya mampu untuk mengatasi segala sesuatu tanpa bantuan yang ada di luar dirinya, termasuk Tuhan. Gitu ya. Kalau yang ateis ya, tapi kalau yang non ateis, satu basically-nya dia harus yakin kepada Tuhan. Karena tidak ada satupun makhluk yang diciptakan Tuhan itu bisa menyamai aja, nggak bisa. Apalagi bisa melawan, itu nggak bisa. Jadi kita yakin betul sama Tuhan, ya, baru setelah itu kita menyadari, bahwa kita adalah tim, gitu kan, atau mata rantai hidup di dalam sebuah pendakian. Ini berhubungan dengan mental, Jo, soalnya, Jo. Dimana dari situ nanti akan timbul yang namanya korsa. Korsa itu senasib sepenanggungan, yang sekarang kayaknya anak-anak sekarang nggak punya deh. Karena basically untuk menimbulkan korsa ini butuh pelatihan. Butuh pelatihan yang kuat. Jadi proses untuk mental ini sebenarnya butuh pelatihan.
Tetapi kalau misalnya nggak mau melewati pelatihan itu semua, paling tidak punya basically yang paling kuat dan nggak bisa diganggu gugat, bahwa Tuhan di atas segalanya. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan. Setelah itu betul-betul mantep, kita latih diri kita dalam setiap pendakian itu kesadaran. Kesadaran kita ada di mana. Nah itu juga akan menimbulkan mental yang kuat gitu kan. Kalau kita sadar kita ada di gunung, kita sadar bagaimana cara kita bersikap, menyikapi situasi dan kondisi, menyikapi diri kita. Nah itu juga akan menimbulkan mental yang bagus gitu kan. Nggak cuman sekedar punya Tuhan aja, tapi juga harus punya teori, juga harus punya pengalaman. Teori-teori inilah ya dalam mendaki gitu. Nah, betul, itu harus punya karena itu sangat berhubungan dengan mental gitu kan. Kayak teori-teori mountaineering, terus pengaplikasiannya itu berhubungan dengan mental nanti. Soalnya kalau orang nggak punya dasar, mentalnya gampang maju, rusak. Nggak punya dasar. Nggak punya dasar. Ya. Teori-teori itu ya. Betul. Tambah lagi tidak ada aplikasinya di dalam melakukan pendakian, itu sangat berpengaruh. Ya, karena mentalitas ini tidak ujuk-ujuk. Banyak orang mentalnya kuat, ya di satu sisi di kota dia kuat, belum tentu di gunung. Karena itu dua ini yang berbeda. Betul. Kang ya. Ini dua sisi yang berbeda gitu. Kan orang ngerasa hebat di kota Kang ya. Duitnya banyak apa segala macam. Duitnya banyak, jabatannya tinggi gitu kan. Gunung nggak mau tahu. Diturunkan di gunung, apalagi yang gunung-gunung mungkin sepi gitu Kang ya. Langsung berasa di situ. Terasa ya. Jadi untuk mental itu sebenarnya butuh latihan ya. Butuh latihan betul-betul, latihan yang serius. Nah ngomongin latihan ini Kang, berarti Kang Arya dulu latihan juga itu? Alhamdulillah. Latihan. Gitu. Pendidikan pencinta alam. Oke, itu gimana Kang? Coba bisa nggak diomongin tentang? Mungkin ini apa? Boleh dikasih tahu kan tentang pendidikan ini Kang? Boleh kan? Boleh. Jadi untuk menimbulkan itu kita dilatih sama senior kita dulu ya, yang namanya jiwa korsa tadi. Oke, yang itu sepenanggungan itu. Senasib sepenanggungan. Jadi kita punya solidaritas yang tinggi terhadap rekan satu angkatan, terhadap rekan satu organisasi, dan terhadap manusia secara umum yang memang memiliki hobi yang sama dengan kita, gitu kan. Ini latihannya keras Jo, di mana kita itu dididik oleh senior-senior kita no mercy. Gila, tanpa belas kasihan. Iya. Waktu itu kesel Jo. Itu tahun berapa Kang pelatihan tuh? Waktu pertama kali 93 Jo. 93 ya. 93 itu di Sispala ya. Oke. Di 49 siswa pencinta alam atau biasa dikenal Sispal. Jadi mentalitas itu gila. Bayangin kita dididik, kita dibarisin tanpa kita tahu kesalahan kita, tiba-tiba center. Oh dipukulin gitu. Hajar pakai center. Kalau sekarang udah kena BAP tuh. Ya, udah nggak ada pendidikan kayak gitu. Center bisa pada pecah di kepala. Dulu kesel banget. Tapi setelah tahu, anjir senior gue keras kayak gini. Gila, rasanya gue mau mati. Tapi setelah nanti kita udah melakukan pendakian gunung dan kita dapat pengalaman, senior kita yang ngamuk-ngamuk kayak gitu, nggak ada apa-apanya juga sama alam. Senior mukulin kita, selesai dia mukulin kita, selesai dia ngasih materi, nyiksa kita kayak kasih makan. Dikasih makan. Kita dikasih makan, kita dikasih perlindungan. Alam nggak ada. Bener juga sih. Alam no mercy. Bener sih. Alam nggak mau tahu lu siapa. Jadi kadang-kadang kita nih lupa di situ gitu. Kita tidak menyadari bahwa alam tuh nggak mau tahu. Nggak mau tahu lu siapa, kayak lu mau baru naik gunung, mau lu udah expert, gue nggak mau tahu kalau kata alam. Yang gue tahu kalau lu naik gunung lu harus siap. Siap secara mental, siap secara fisik, dan juga perlengkapan dan logistik. Karena dulu gunung itu nggak seperti sekarang Kang ya. Betul. Kalau sekarang kan gunung itu kan enak gitu loh, apa? Banyak warung, rame, jalurnya jelas. Tapi kalau dulu tahun 90-an itu Kang, gunung tuh kayak gimana sebenarnya sih? 90-an itu paling rame 17 Agustus 100 orang. 100 orang. 17 Agustus ya. Di mana memang ada momen acara pengibaran bendera. Dan itu yang ikut pasti anak pecinta alam. Mapala kan? Betul, Mapala Gak Sispala. ada tuh orang-orang. Gak ada. Apa sih yang pokoknya ya bukan pendaki lah. Tahu-tahu naik ke atas, gak ada. Gak ada. Emang bener-bener orang yang punya pelatihan yang naik ya. Betul.
Seandainya pun dia nggak pernah ikut pencinta alam, pasti di dalam rombongannya ada anak pencinta alam. Ngerti nggak? Jadi iya, minimal satu lah. Minimal satu orang pasti ada anak pencinta alamnya. Buat mandu mereka. Buat mandu, iya. Karena dulu nggak umum naik gunung Jo, nggak umum dulu naik gunung, nggak kayak sekarang yang udah jadi trending. Bener. Dulu kita naik gunung tuh diremehin banget. Gitu. Diremehin gimana maksudnya? Ngapain sih lu udah naik ntar turun lagi? Apa yang lu dapet? Apa yang lu cari gitu kan? Padahal dalam pendakian itu kalau mau diambil hikmahnya luar biasa Jo. Ya kembali ke mental tadi Jo ya. Iya. Kembali ke mental ya. Jadi untuk menumbuhkan mental tadi gue bilang salah satunya itu. Kita dikerasin sama senior, ternyata setelah kita paham kerasnya senior kita itu nothing, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa sama alam. Nggak ada apa-apanya sama alam. Terus kita dididik untuk bisa bekerja sama di dalam tim. Dengan jiwa tadi, jiwa korsa. Di mana kita senasib sepenanggungan, satu susah semua. Gambarannya seperti ini. Oke. Kita lagi baris berbaris nih coy. Perintah. Maju, jalan. Balik kanan, jungkir balik. Gerak. Maksud jungkir balik itu gimana? Ini perintah ngasal dari senior. Oke. Misalnya kita 8 orang. Maju ke depan, balik kanan, langsung jungkir balik. 7 orang, satu enggak. Satu enggak gimana tuh? Semuanya dihajar. Gitu. Jadi emang bener-bener satu ngelakuin ini semuanya harus ngelakuin. Iya. Gitu. Satu melakukan kesalahan, semua salah. Oke. Tapi kebenaran yang kita punya nggak dianggap. Oke. Kalau itu kebenaran dianggap, jiwa korsa kita nanti nggak ada. Jadi yang dicari hanya kesalahan sama senior. Dimana akhirnya kita senasib sepenanggungan. Akhirnya kita akan ngomong ke teman kita, lu jangan gitu deh. Masa iya lu kagak jungkir balik, gua kena tendang juga. Harusnya kan lu. Gitu. Akhirnya kita neken nih teman kita juga kan. Lu jangan kayak gitu. Lu nyusahin gua. Kalau lu begitu lagi gua hajar aja deh gitu. Berarti diuji kekompakan. Betul, gitu. Kekompakan. Jadi ini salah satu proses untuk menumbuhkan mental ya, mental yang kuat ya. Selain keyakinan, proses untuk sampai terbentuknya mental ini sebenarnya panjang maju. Gitu. Ini dua hal tadi gue sebutkan sebagai contoh aja ya. Terus yang ketiga dan yang terakhir, di mana nanti kita oleh senior kita akan dibawa ke satu tempat Jo. Tempat ini sebenarnya setelah kita jadi senior kita akan ketawa gitu karena ternyata hanya 100 meter dari warung. Hah? Oh maksudnya warung deket nih. Deket, cuman kita untuk sampai ke lokasi dibikin muter-muter sama senior gitu. Misalnya nih, ini warung di sini, ini lokasi di sini. Kita akan dibuat ke sini dulu ke bawah, kemana jalannya sampai setengah hari Jo. Ngerti gak sih? Seakan-akan jauh ya. Seakan-akan jauh banget, padahal titik nanti kita dilepas itu hanya 100 meter dari warung. Jadi nanti kita di sini akan berpikir, anjing kok banyak suara, banyak warung. Soalnya kan kita sampai sini seharian gitu. Iya. Ini manipulasi dari senior. Oke. Jadi kita dibikin jalan 1 hari untuk sampai ke titik di mana base campnya senior itu deket. Satu, kita udah termanipulasi sehingga apa? Ketika kita dilepas sendirian, senior kan mesen, lu jangan kemana-mana kalau masih mau hidup. Lu diem di sini, tunggu besok pagi gua datang. Ya mereka deket bisa ngawasin kita. Cuman dalam pengetahuan kita jauh kan seharian jalan berapa bukit, naik turun, naik lembah, naik punggungan, turun punggungan. Mungkin 6 atau 7 punggungan itu kita sisir. Ya kemana-mana kita melambung kiri, melambung kanan untuk ke titik ini. Nah disinilah ketika kita ditinggal sendirian, kita dilatih untuk menyadari keberadaan kita. Tapi emang biasa pelatihan itu di gunung mana Kang? Gunung Salak. Salak ya? Itu paling sering tuh. Gua seumur-umur melantik orang sampai detik ini ya di Gunung Salak. Gitu. Iya, pasti. Kenapa Salak? Karena Gunung Salak kontur medannya tipis. Terus dia banyak sekali menyediakan sumber makanan. Ketiga, ceritanya serem. Nah, itu buat ngedor mental. Oke. Karena yang bahaya bukan setan yang ada di gunung. Tapi setan yang ada di pikiran. Oke. Nah, itu kita dilatih kayak gitu untuk menanggulangi itu. Rasa takut harus bisa dikuasai. Segala suatu bahaya eksternal akan mudah sekali kita antisipasi jika bahaya internal sudah bisa kita atasi terlebih dahulu. Tidak mungkin kita bisa mengatasi bahaya eksternal jika bahaya internal yang jelas-jelas ada di dalam diri kita tidak bisa kita kendalikan. Karena itulah kita dididik untuk mengendalikan rasa takut kita,
bukan kita yang dikendalikan oleh rasa takut gitu Jo. Karena setan yang di luar itu pasti ada. Pasti ada. Tapi itu nggak berbahaya. Yang berbahaya setan di sini, di mana pohon pisang dianggap pocong. Iya. Dalam kesendirian dia berpikir negatif tentang aura-aura yang ada di situ, yang akhirnya terbentuk dengan jelas gitu kan. Dan yang ketiga, ego. Wah penting banget tuh Kang, ego Kang. Iya. Karena gue sempat mikir gini Kang, maaf ya gue potong Kang. Gue sempat mikir gini, kalau misalnya nih ke Everest nih Kang ya. Ke Everest kan biaya mahal Kang ya. Biaya mahal, butuh pelatihan yang cukup banyak gitu kan. Tapi ketika di tengah jalan, puncak badai Kang. Nah ego pasti bermain ke situ. Masa iya sih gue udah ngeluarin duit sebanyak ini, udah latihan lama, udah nunggu waktu ini kan, kagak sampai puncak. Kan gitu kan egonya bermain kan. Ya itu, karena itu musuh terbesar kita itu. Bener sih. Bukan setan gitu. Musuh terberat yang harus kita lawan, yang harus kita hadapi bukan hantu, bukan macan, bukan kuntilanak, genderuwo, ilu-ilu, banaspati atau siluman. Ego. Bener, setuju. Sangat sulit sekali mengatasi ego, makanya butuh pelatihan tadi gitu, dimana kita dididik agar kita tidak berlebihan, takut tidak berlebihan, berani tidak berlebihan. Oh jadi di tengah-tengah. Kita posisi tengah-tengah aja, balance aja. Kalau berlebihan, ego nanti main. Oh iya benar. Iya, tak berlebihan, paranoid, celaka kita. Karena ya itu tadi, kita nggak menyadari jadi keberadaan kita ada di gunung ini gitu. Intinya di gunung itu nggak usah di gunung sih, di mana aja. Kita harus menyadari keberadaan kita gitu Jo. Dimanapun tempat, musuh paling berbahaya bukan, mohon maaf, pesaing kita, kompetitor, bukan kompetitor, bukan juga orang-orang yang memang hater kita, bukan. Diri kita sendiri. Hater udah pasti ada, soalnya nggak mungkin ada lover kalau nggak ada hater. Setuju. Iya kan? Nggak ada siang kalau nggak ada malam gitu. Jadi barometernya jelas Allah gitu. Setelah kita mampu, ini gue sendiri masih belajar Jo ya. Iya. Sampai detik ini masih belajar untuk bertempur melawan ego. Karena ini musuh terberat, terbesar di dalam gue menjalani kehidupan gue ataupun menjalani pendakian gue. Ini butuh latihan yang sangat keras. Bahkan hampir 30 tahun gue pun masih harus belajar melawan itu. Iya. Nah ini bahaya internal harus kita atasi dulu. Baru nanti bahaya eksternal dengan izin Allah akan dengan mudah kita atasi. Nah Kang, kita balik lagi nih ya ke bahas pelatihan itu. Tapi sebelum itu Kang, kita jalan lagi. Waduh, bener-bener buyang malah gue. Mana nih ya? Kerjain masih Jo. Kesini nih, ntar kesini. Kesini deh Jo. Ya. Nah dulu itu Kang, waktu Kang Arya ikut pelatihan itu emang karena kemauan Kang Arya sendiri, apa ada yang ngajak, apa gimana Kang? Jadi dasarnya memang waktu SD, bahkan sebelum SD ya, sewaktu gue kecil gue suka bikin kemah-kemahan. Oke. Bikin dari gedebong pisang, dari segala macam lah. Karena tahun 80-an itu nggak kepikiran tenda Jo. Belum ada di benak gue tenda, cuman gubuk-gubukan lah ya. Lagi kecil tuh waktu TK. Terus SD seneng banget ikut pramuka. Terus suka menghayal nurunin tebing. Dan kebetulan dulu ada tebing, memang tebing itu cuman sekitar 10 meter. Tapi dia bukan tebing vertikal. Dia tebing mungkin sekitar 70 derajat dan di bawahnya tuh ada aliran sungai kecil. Gue suka menghayal di situ, bikin tali dari rumput-rumput, dan betul gue realisasikan, gue bikin tali dari rumput-rumput dan gue turunin itu sama teman-teman kecil gue. Waktu ikut pramuka. SMP seneng camping. SMA kok ada organisasi pencinta alam. Emang ini yang dicari. Jadi nggak ada pengaruh dari mana-mana. Oh emang keinginan sendiri. Memang ketertarikan, keinginan sendiri agar bisa mendalami. Karena memang dari kecil gue senang banget yang namanya main camping-campingan. Main di hutan lah gitu lah ya. Dulu kebon kalau main aja main di kebon ya. Di kebon. Tapi kan kalau balik lagi ke pelatihan itu, pelatihan apa nih yang paling keras menurut Kang Arya? Kayak wah anjir gue kayak mau udahan nih gitu loh. Kayak di gojloknya tuh separah apa yang paling parah itu? Itu pas bimbingan mental. Jadi ketika bimbingan mental itu setiap orang akan dibuat putus asa dengan pressure
yang tidak masuk akal. Kayak gimana tuh? Ya tadi satu digetokin pakai senter, tidur di atas air. Di atas airnya maksudnya di aliran sungai. Di aliran sungai? Iya, di aliran sungai, air ngalir. Cuman yang dangkal Jo, Iya, yang cuma semata kaki gitu. Tapi bisa tidur? Ya kagak bisa, namanya juga dikerjain gitu kan. Oke. Terus tidur gantung di atas pohon. Hah? Tidur gantung namanya tidur kalong kalau kita nyebutnya. Kebalik? Enggak, kita harus naik ke pohon dan bikin perlindungan dari yang bisa kita temukan. Oke. Bukan pakai tali yang dikasih sama senior, enggak. Lu nyari lah apapun yang bisa lu gunakan untuk ngikat diri lu di pohon supaya nggak jatuh. Oke. Itu gimana? Gue masih belum nangkep nih, Kang. Jadi kita tidur nyari dahan pohon. Nyari dahan pohon. Sebelum kita nyari dahan pohon, kita harus nyari buat ngikat. Buat ngikat kan di hutan tuh suka ada yang kayak akar gantung tuh, yang kayak tali panjang. Nah kita nyari itu. Oke. Kita iketin diri kita pakai itu tuh. Udah tuh gantung situ. Iya, kita istilahnya gantung, tapi kita nggak gantung di dahan gitu loh. Kayak burung mencelok gimana sih? Oh, bertengger. Bertengger gitu. Cuman disebutnya tidur gantung gitu istilahnya. Oke. Gitu. Itu semalaman dilepas kayak gitu. Semalaman. Udah gitu kalau mau makan biasa jalan jongkok, squat jam, jungkir balik, lari-lari. Terus harus muji-muji senior. Habis itu baru bisa makan. Muji-muji senior nih gimana? Iya, bye-byein. Kakak ganteng banget kak. Pokoknya walaupun kita tuh ini senior jelek banget, nggak ada urusan. Pokoknya harus gimana? Iya, bikin senang senior. Oke. Jadi Bimen ini masa yang paling berat selama gue mengikuti pelatihan pencinta alam, karena mental kita bener-bener didon habis-habisan, dipukul hancur, dibikin nggak punya harga diri. Oke. Habis. Tetapi jika kita mampu bertahan, setelah kondisi kita hancur-hancuran, kita masih bisa bertahan, kita tetap ada di situ. Ternyata hikmahnya luar biasa. Seperti gue bilang tadi, woi bro, gue kayak begini nothing bro. Dibanding lu kena badai, lu nggak tahu cara ngadepinya. Dibanding lu mau naik ke puncak Semeru, di puncak Semeru badai, lu maksa terus di atas lu mampus. Ini kita nggak ada apa-apanya kayak gini. Gue cuma ngasih gambaran, lu jangan nekat. Nekat boleh, tapi juga harus punya otak. Benar, gue setuju. Jangan maksa. Lu mau ke puncak Semeru, sekarang tidak memungkinkan. Lu mundur selangkah, tapi lu hidup. Kalau lu masih hidup, besok lu punya duit, Allah kasih rezeki, Allah kasih jodoh, lu masih bisa ke puncak Semeru. Tapi kalau lu maksa, ya di tengah jalan lu mampus, selesai. Cukup sampai situ, lu cuma sampai in memorial. Tidak ada lagi yang bisa lu cari selain in memorial. Lu mau kayak gitu? Gitu. Balik lagi ke ego tadi itu. Itu makanya kita dibikin sewaktu dilatih bimbingan mental, ego itu nggak ada Jo. Oke. Jadi kita harus melepaskan aku itu. Makanya dihajar habis-habisan dengan berbagai macam cara, ya, yang tidak masuk akal. Pokoknya kita jadi nggak beraku-aku, ya udah ikutin senior aja. Ternyata di situ nanti ada filosofisnya. Setelah kita dihajar habis-habisan, baru senior ngasih materi soal tadi kita disiksa kayak gitu. Ternyata berhubungan dengan mentalitas kita ketika ada di. Nah, menurut Kang Arya nih ya, Kang, kalau mau minum silakan Kang, buka. Oke. Nah, menurut Kang Arya, Gen Z. Oh, Gen Z. Ya, gitu. Orang-orang anak-anak muda sekarang Gen Z disebutnya. Perlu nggak sih ikut pelatihan kayak gini Kang, supaya mereka ini tidak selengean di gunung ya? Perlu ya. Soalnya ini berhubungan dengan keselamatan ya. Kalau hidup mati urusan Allah. Ya, tetapi yang namanya kita sedang ada di lokasi lebih baik. Tetapi yang namanya kita sedang melakukan pendakian di lokasi ataupun di tempat yang tidak biasa kita hidup, yaitu di gunung, kan bukan tempat kita hidup. Kita kan hidup di kota. Iya. Kita butuh ilmunya. Jadi supaya nggak terlalu selengean. Betul. Gitu. Jadi adalah yang nanti yang disebut dengan etika terhadap alam, etika terhadap sesama pendaki, etika terhadap makhluk Allah yang lain, dan etika terhadap penduduk lokal. Oke. Jadi itu semua bisa terjaga. Paling tidak ya, misalnya itu sulit banget, paling tidak belajarlah dasaran, yaitu mountaineering. Apa sih mountaineering? Mountaineering itu dibagi, nanti ada hill walking, ada hill walking, ada scrambling, ada rock climbing, ada rappelling. Luas banget itu nanti paling tidak ngerti itulah. Karena itu akan berhubungan erat dengan mental di saat melakukan pendakian. Karena kalau ada apa-apa kita udah paham. Gitu.
Dan Kang, gue juga dulu pernah denger kalau lagi diklat sebenarnya, diklat gitu, katanya kita itu dilepas di tengah hutan sendirian, cuma dimodalin pisau sama korek. Betul. Itu benar. Betul. Terus disuruh survive 30 hari Kang. Ya, tergantung organisasinya. Ada yang 30 hari itu maksimal. Ada yang 1 minggu, ada yang 3 hari. Nah tentunya itu dilepas gitu pasti udah dikasih pembekalan dong. Oh jelas. Gini loh cara bikin api, nanti bikin bivak apa segala macam kan Kang. Nggak mungkin kan, nggak tahu apa dilepas. Mati. Kang ada gitu juga dulu. Iya, jadi sebelum kita masuk ke praktek, kita dibekali oleh materi-materi survival. Ya, materi-materi survival itu berupa bagaimana cara kita mendapatkan makanan untuk bertahan hidup, mendapatkan tempat perlindungan dari cuaca, dari hewan buas, juga mendapatkan air dengan kondisi yang sangat sulit. Nah itu nanti akan dijelaskan tanaman apa aja yang bisa dikonsumsi, yang tidak, ya warna apa aja yang bisa menjadi indikasi warna mencolok atau bukan gitu kan. Terus misalnya nyari air, tempat mana aja yang memungkinkan adanya air, pohonan apa aja. Kalau ada pohon ini indikasi di bawahnya ada air, itu pasti ada gitu kan. Sebutlah pohon kihiyang gitu ya. Kalau kita di gunung ketemu pohon kihiyang, apalagi itu di situ banyak pohon kihiyangnya, pasti di bawahnya itu ada mata air gitu kan. Terus bagaimana kita mendapatkan air di tempat yang lembab gitu kan. Itu udah dikasih pembekalan materi. Itu banyak di jalur pendakian tuh pohon-pohon kayak gitu. Pohon kihiyang kebanyakan di lembah sih. Oh di lembah ya. Di lembah. Dia pohonnya kayak pohon beringin Jo. Oh gede. Dan itu bisa ribuan liter air di batang pohon itu. Jadi kalau kita tebas akarnya, kita tunggu 1 jam, nanti airnya kayak keran. Deres netes. Itu untuk 1 liter botol mineral itu paling 5 menit udah penuh dan airnya seger. Jadi kita dibekali indikasi air dari tanaman, dari kondisi medan. Itu kita udah dikasih tahu. Misalnya medan sabana gitu kan. Sabana kan kebanyakan rumput. Indikasi air di rumput itu apa? Berarti rumput yang paling hijau banget. Nah, itu pasti kalau kita gali pasti ada air walaupun bentuknya hanya lembab gitu ya. Dari kelembapan ini kalau kita paham, kita bikin namanya jebakan air. Wah, apalagi tuh jebakan air. Jadi uap yang naik ke atas akan tertahan sama plastik. Ya, itulah jadi airnya. Nah itu nanti jadi air di bawahnya kita ini kita gali nih lubang misalnya 60 cm ya lebar kotak. Ini kan lembab nih posisi. Ini kita kasih kayu 2. Kita tutup plastik Jo, plastik bening. Bawahnya kita kasih mangkuk. Ketika kena matahari, si air yang lembab, tempat yang lembab ini akan menguapkan air. Uapnya akan ketahan di plastik. Setelah banyak dia akan netes ke mangkuk yang kita taruh. Gitu. Iya, begitu juga dengan embun. Cara nangkap embun begitu juga. Ini pohonan yang penuh dengan embun, kita tutup pakai plastik bening. Pagi-pagi. Ketika matahari naik, embun yang nguap akan ketahan di plastik. Semakin besar tempat yang kita kurung, itu akan semakin besar air yang kita dapatkan. Nah, ini ketika itu semua udah kita dapatkan, indikasi di mana nanti mau berlindung juga sama Jo. Untuk berlindung misalnya kita berlindung di pohon, yang harus kita perhatikan pohon ini kondisinya seperti apa? Apakah pohon tua yang sudah lapuk dengan dahan-dahan yang sangat berbahaya atau pohon yang dahannya tuh masih kuat? Terus kita perhatikan arah angin, juga tempat di mana kita bisa menghindari serangan hewan buas. Nah itu indikasinya dikasih lihat. Oh kita lihat nih, wah ini pohon masih kuat nih. Kalau memungkinkan kita taik, karena memang paling aman kita naik di atas pohon dibanding kita di bawah. Jadi setelah semua indikasi itu kita udah pahami Jo, kita akan dilepas sama senior kita. Kalau nggak dibekali itu, ya selesai lah. Selesai lah, habis. Soalnya kan gue mikirnya gini Kang, orang tuh survive tuh bakal keluarnya survival instingnya Kang. Kalau dia tuh dilepas dalam keadaan bener-bener terdesak Kang. Nah di situ bakal muncul nih apa yang harus dilakuin kan. Betul. Tapi ternyata tetap butuh pembekalan itu Kang ya. Betul, tanpa pembekalan bunuh diri. Iya, nggak tahu apa-apa nih tanaman mana kan. Oh ini kayaknya enak nih. Maksudnya kayak ini bisa nih dimakan. Tapi beracun. Boleh nggak nih di spill Kang? Daun-daun apa yang boleh dimakan nih? Karena siapa tahu kan lagi pengen ngemil di jalur. Yang kayaknya aman tuh daun poh-pohan aja lah ya. Itu yang kayak gimana daun poh-pohan?
Cari aja ntar di lokasi ini Jo. Gambar ya. Poh-pohan lah ya. Dia kalau di warung-warung Sunda itu suka dibuat lalapan. Oh, ada di warung Sunda. Iya. Nah itu banyak di pinggiran hutan, di pinggiran jalur. Kalau dia lembab, poh-pohan itu banyak. Cuman kalau poh-pohan hutan dia sedikit pahit aja. Oke, tapi bisa dimakan. Bisa dimakan. Nah, itu aja. Kalau yang lain takutnya, aduh, soalnya pendakinya banyak maju gitu. Banyak sebenarnya, banyak. Takutnya pada diambilin. Nah, diambilin. Ntar gue diomel-omelin gitu kan. Gitu lah. Ini disclaimer aja nih Kang, ini buat survival. Jadi kalau ini buat terdesak aja nih. Kalau jangan buat iseng-iseng. Kalau misalnya emang logistik udah habis banget, barulah boleh lah ya Kang ya. Betul. Tapi kalau mau lengkap ke rumahnya lah Jo. Ke rumahnya, jangan. Kita nggak bisa spill sini nanti takutnya disalahgunakan nih ilmu tentang perdaunan ini. Ya. Tapi Kang, di gunung itu pasti ada tanaman-tanaman yang beracun. Pasti. Nah itu gimana cara pendaki-pendaki awal tuh membedakan mana yang beracun mematikan, mana yang agak beracun tapi masih ya bikin-bikin oleng doang lah ya. Mana yang aman tuh gimana Kang? Indikasi yang paling mudah warna ya. Warna daun. Ya dia mencolok atau enggak gitu. Kalau enggak mencolok ada kemungkinan besar bisa dikonsumsi. Mencolok nih maksudnya kan ada kayak daun-daun warna merah, itu nggak bisa tuh? Ya mencolok di sini nanti getahnya gitu kan. Oke. Jadi getahnya itu kepekatannya seperti apa? Kalau kita buka getahnya pekat, terus menimbulkan iritasi ketika tersentuh sama tangan kita, nah itu pasti beracun. Oh jadi disobek dulu daunnya? Sobek dulu ya. Oke. Nanti kan getahnya tuh ada yang bening, ada yang pekat, tapi itu masih belum tahu nih beracun apa enggak. Setelah kita tempel lah di bagian-bagian yang sensitif ya, kayak di bawah bibir, di hidung atau di kening. Kalau itu ada iritasi, itu jangan dimakan. Apalagi kalau di 3 lokasi ini semuanya iritasi. Wah itu haram dah. Jangan deh gitu kan. Bisa kelar kita gitu. Tapi kalau mungkin hanya di sini iritasinya ringan gitu ya. Yeah. Sementara di hidung atau di sini nggak apa-apa. Kemungkinan besar ini memabukkan. Tidak mematikan. Mabuk enak tuh. Wah, ilmu parah nih. Tidak mematikan gitu, memabukkan ya. Tapi kalau di 3 lokasi ini indikasinya semuanya iritasinya bahkan bisa dikatakan iritasi berat, itu jangan. Jadi dari getah itu ya. Ya kalau daun, ya. Kalau warna tuh sebenarnya buah. Sorry gue salah tadi. Oh buah, oke. Buah ya. Jadi kalau buah itu dilihat dari warnanya. Semakin mencolok warnanya, kita harus semakin waspada. Tapi pisang mencolok kan? Enggak, pisang biasa warna daun gitu. Yang mencolok nih kayak gimana sih warnanya maksudnya? Misalnya warna-warna kayak gimana ya? Kita nggak nemuin lah di tempat-tempat umum gitu, kayak misalnya warna-warna buah yang bisa dimakan kayak misalnya merahnya merah mencolok banget gitu. Oke. Kayak menarik banget perhatian kan ya. Gitu. Tapi tetap ada kemungkinan bisa dimakan asalkan kita cek dulu nih. Kita cek dulu getahnya itu. Nanti dari getahnya itu kan ada yang pekat, ada yang bening. Itu pun masih belum bisa jadi jaminan. Iritasi nggak? Kita cobain dulu. Kalau dia nggak iritasi, aman di 3 tempat, makan aja. Tapi kalau iritasi di satu tempat aja mendingan jangan deh gitu. Soalnya paling nggak mabuk gitu gitu. Tapi kalau kita rebus dulu aman nggak? Enggak, tetap nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh karena racunnya nggak mati. Nggak hilang, kecuali yang basisnya sianida lah kayak daun singkong nggak apa-apa gitu. Berarti kalau bentuk kayak gele gitu kan aman? Itu ya aman. Aman asal nggak ketangkep. Waduh, ini kayaknya di loser banyak kan? Waktu gue di Aceh, di Sungai Kurung Aceh aja banyak. Di pinggiran Sungai Kurung Aceh. Jangan nanti mabok melipirnya ke jurang, repot nih. Kalau bisa hindarin bener. Nah lanjut lagi Kang, tapi sebelum lanjut biasa jalan lagi. Wah gue jalan kemana lagi nih? Kayaknya sekakster. Waduh, gue masuk sini dah. Tuh kan, di situ kan. Gue puyeng dah si Jo bisa aja. Coba gue kemari Jo. Oke. Nah kita bahas sekarang tentang buang air di gunung gitu. Karena jujur Kang, dulu tuh gue orang yang paling anti buang air di gunung. Kenapa? Karena gue takut nggak bersih Kang.
ceboknya. Karena gue geli bang. Nah makanya gue anti buang air di gunung sampai suatu ketika gue di Gunung Merbabu Kang. Udah nggak tahan Kang karena gue dibikinin puding. Gue makan tuh puding, wah ini melejit banget Kang. Berdiri aja nggak bisa. Wah ini gue bilang gue nih mesti boker nih gue bilang. Udah gue cari semak-semak yang aman. Akhirnya disitulah pertama kali gue boker di gunung. Nah tapi ada aturan-aturan tertentu nggak sih Kang kalau boker-boker di gunung itu Kang? Ada. Gali lubang. Harus gali lubang ya? Harus gali lubang. Ya, kalau yang umumnya ya cari tempat tersembunyi lah ya. Biar itu pantat nggak kelihatan. Tapi kan Kang ada juga nih yang boker-boker di jalur gitu loh. Nah, artinya itu, mereka nggak takut sama orang lewat. Lihat. Itu nggak ada otaknya. Masa boker di jalur? Ya kan pasti kan. Pendaki-pendaki itu pasti ngeliat ranjau-ranjau lah nih kalau udah banyak laler-laler. Wah, ranjau nih. Kemungkinan besar dia pada takut itu. Takut sama kebelet banget. Ya tapi tetap enggak ada etika lah kalau berak di jalur gitu kan. Karena memang ada aturannya sebenarnya. Harus gali dulu, tutup gitu kan. Supaya apa sih? Jangankan orang nih kalau kita nginjek itu gimana rasanya gitu kan. Bener. Sakit sih kagak. Cuma jingkek gitu. Kita lanjut lagi nih Kang. Kali ini bahas survival. Wow, keren. Ini berat nih survival karena nggak bisa dipungkiri kan, amit-amit kita sih nggak doain orang-orang bakal butuh ilmu ini, tapi mau nggak mau tetap harus pegang lah teorinya kan Kang. Karena kan kita nggak tahu nih di gunung bakal kejadian apa-apa kan. Nah, menurut Kang Arya ilmu survival paling mendasar nih yang harus dipegang sama setiap pendaki itu apa? Jadi sebelum kita bahas jauh harus tahu dulu survival apa sih gitu kan. Oh harus tahu survival. Namanya kan survival tuh teknik bertahan hidup. Ya di dalam keadaan dimanapun ya, nggak cuma di gunung. Intinya teknik bertahan hidup di dalam situasi tertentu. Setelah kita paham itu, baru kita pahami melangkah ke tempat lain. Jadi yang paling dasar kita harus mengerti untuk melakukan teknik survival. Karena setelah kita jalankan ini namanya bukan survival lagi kitanya. Kita akan jadi survivor. Kita harus pahamin dulu. Kita harus pelajari dulu bagaimana kondisi seorang survivor. Jangan diambil survivalnya dulu nih. Tapi pelajari dulu survivornya bagaimana keadaan dia. Oke. Dalam keadaan tertekan, tanpa bahan makanan, tanpa perlindungan, ya. Segala sesuatu serba terancam. Terisolir sendirian di tengah hutan. Ya, ini kita harus pahamin. Sanggup nggak kita? Kalau cuman bayangin survivalnya, gue bisa ini keren. Wah, top deh gitu. Jadi sebelum maju ke situ pahamin dulu kondisi seorang survivor. Gimana rasanya? Kalau cuma nonton di film juga keren gitu. Tapi ketika lu jalanin, wow, amazing bro. Najis amit-amit gitu kan. Gua sendiri nggak mau. Nah setelah itu paham baru kita masuk ya. Jadi yang paling harus lu punya ketika menghadapi situasi yang gue sebutkan tadi, mental. Oke, balik lagi ke mental itu Kang ya. Mentalitas lu harus prima. Semangat untuk selamat, semangat untuk hidup itu harus tetap menyala di dalam hati walaupun lu sendiri terisolir, nggak punya apa-apa, ya, nggak ada pisau, nggak ada senar, nggak ada apapun yang bisa pergunakan. Tapi selama ada semangat di dalam hati, saya dengan izin Tuhan akan hidup, saya akan hidup dan saya akan selamat. Itu satu. Kedua, lu tenang. Tenangnya ini yang susah kan. Nah, soalnya tanpa ketenangan, segudang ilmu yang kita dapatkan dari senior, yang kita dapatkan dari Mbah Google, semua nggak ada artinya. Karena kalau kita nggak punya ketenangan, kita nggak bisa berpikir. Oke, teorinya, oh iya, kalau gue tersesat, gue harus naik ke atas, kembali ke titik semula di mana gue mulai tersesat. Enak ngomongnya. Kalau nggak tenang, kita lupa nanti pas gitu jalan memperhatikan apa aja yang kita tinggalkan. Waktu kita dari titik pertama kita perkirakan kita udah mulai melambung dari jalur. Kalau kita nggak tenang, kita nggak akan kepikiran ke situ. Tapi kalau kita tenang, oh iya tadi
Oh tadi kira-kira gue dari sini deh. Coba gue cek ada bekas gue nggak? Pasti ada bekasnya orang langkah. Kalau itu bukan jalur. Iya. Kalau nggak tenang nggak kelihatan, ngawur dia. Directionnya diambil sama dia ngasal. Cuman diperkirakan di sini. Dia lupa, dia memperkirakan ke sini untuk balik ke titik awal. Ada jejak yang ditinggalkan nggak? Soalnya nggak mungkin dia sampai sini tanpa ada jejak. Tapi gimana caranya buat tenang kan? Karena kan manusiawinya orang itu, kalau mereka masuk ke satu daerah yang mereka nggak ngerti, mereka akan panik. Itu pasti manusiawi. Makanya itu untuk tenang kita duduk. Oke, oh duduk. Ya, kita sadari keberadaan kita. Oke. Sadari situasi kita. Kita di mana? Kita sedang mengalami apa? Duduk. Kalau ada rokok yang rokok. Duduk santai kayak di belakang rumah. Ya kayak di belakang rumah Bokin lah ya, selalu sambil nungguin Bokin keluar. Iya ini gampang ngomong, tapi ini harus suka nggak suka, mau nggak mau, mampu nggak mampu harus mampu. Iya. Karena hanya dengan ini satu-satunya cara lu selamat selain daripada campur tangan Tuhan. Gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa, mampu nggak mampu, lu harus mampu, harus mau, harus bisa. Jadi paksakan, tenang. Cara untuk dapat ketenangan, tarik napas, tahan, buang. Syukur-syukur, tarik napas, tahan, isi selawat, isi zikir, buang. Sambil menyadari ya Allah, saya sampai sini. Ini kayaknya tempat udah nggak lazim dilaluin. Ini sepertinya saya udah tersesat. Udah tenang. Cara menimbulkan kenangan itu tadi duduk, diam, usahakan detak jantung itu kembali normal. Harus ini. Nggak ada alasan gini, nggak ada. Pokoknya harus ini kalau mau selamat. Soalnya kalau nggak begitu minim yo buat sampai, kecuali ada campur tangan Tuhan ya. Iya. Jadi itu yang harus lu punya adalah mental. Kedua, lu harus belajar sinyal-sinyal. Sinyal-sinyal apa tuh? Sinyal-sinyal SOS. Ya, membuat sinyal untuk meminta pertolongan. Bisa berupa dari api, asap, peluit, ataupun bunyi-bunyian. Entah dari batu, entah dari kayu, atau apapun yang bisa kita pergunakan untuk menimbulkan bunyi-bunyian. Pantulan cahaya juga bisa. Kalau peluit misalnya kita tiup 10 kali berhenti, atau 30 kali. Pokoknya kita harus bikin, misalnya kalau peluit 20-30 tapi dia punya irama gitu. Oh itu emang ada, itu emang diajarin kode-kode kalau misalnya peluit segini bahaya. Iya. Okay. Jadi misalnya lu bikin kentongan gitu pakai nesting, teng 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 teng, terus ya dia konstan. Orang akan nih kok ada apa nih gitu kan. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya 60 kali itu kok udah bahaya, udah jalan teng 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 selama. Jadi dalam 1 menit itu 60 detik kita hitung terus. Nah, kalau itu konstan terus menerus pasti ada bahaya. Tapi ini perlu disclaimer lagi nih Kang, karena takutnya orang pakai ini iseng. Wah, kasihan dia orang. Iya, orang-orang kayak gue langsung nyari gitu kan. Terus gimana terus? Itu tadi ya, kita bisa menggunakan sinyal SOS. Ya. Terus yang ketiga kita harus memiliki kemampuannya tadi untuk bertahan hidup, memilih makanan, mencari tempat perlindungan, juga mencari air. Itu harus ada. Tanpa 3 hal itu, kecuali ada campur tangan Tuhan, kita nggak mungkin selamat. Karena rata-rata yang namanya survivor kebanyakan bergerak. Ini sebuah kesalahan fatal. Oh salah. Kalau lu nggak ngerti teknis baca medan, jangan sekali-kali kalau tersesat lu terus turun ke bawah, apalagi gonta-ganti punggungan. Oke, baru tahu gue nih ilmu ini nih. Boleh. Haram Jo. Karena kan refleks orang itu ketika tersesat adalah mereka cari jalan keluar. Artinya mereka mesti terus bergerak kan. Mesti terus bergerak, turun mencari perkampungan. Bener. Itu instingnya. Insting. Tetapi itu tidak menyelamatkan kalau nggak ada basicnya gitu. Oke. Justru itu yang membunuh karena dia tidak tenang. Jadi segudang ilmu yang kita punya dari buku kayak dari senior kayak dari Mbah Google kayak gitu, dari YouTube kayak itu nggak akan ada gunanya tanpa ketenangan Jo. Jadi ingat ya nih teman-teman ya, ketika memang yakin betul yakin dalam situasi yang tidak menyenangkan alias tersesat, dan saat itu kita sudah menjadi seorang survivor, hal yang
pertama-tama kita lakukan adalah duduk dan coba tenangkan diri kita. Setelah itu sadari keberadaan kita. Setelah itu rencanakan pergerakan kita yang paling memungkinkan untuk bisa menyelamatkan diri kita. Setelah sudah kita rencanakan, baru besok observasi medan, laksanakan. Begitu sadar, gua nggak ngerti punggungan ke bawah, gua nggak tahu di bawah ini berapa karpak lagi yang harus gua ambil, berapa kilo lagi jalan yang harus gua tempuh untuk sampai bawah, untuk sampai perkampungan. Apakah punggungan ini buntu, dia keputus sama lembah, atau dia nyambung perkampungan, atau gimana, gua masih nggak tahu. Tapi kalau lu balik lagi ke puncak, apalagi gunung-gunung yang gunung-gunung kerucut ya, bukan pegunungannya. Kayak kalau Argopuro kan itu pegunungan. Wah itu ribet. Nauzubillah min dzalik. Ribet situ ya? Ribet. Di mana punggungannya lebar-lebar, lembahnya pendek-pendek, tersamar, dan jauhnya nauzubillah min dzalik. Kayak kasus pendaki yang hilang itu Kang ya? Betul. Belum ketemu sampai sekarang. Betul, karena itu pegunungan, bukan gunung. Bukan gunung. Kalau gunung kerucut, itu sebenarnya kalau kita tenang, kita akan mudah sekali diselamatkan. Apalagi kita, ya gue bilang tadi, bisa bikin sinyal, tanda-tanda SOS dan lain-lain, dan kemampuan untuk memang bertahan di dalam situasi sebagai seorang survivor. Jadi ketika tersesat, ingat, jangan menambah sulit diri Anda dengan terus bergerak turun tanpa pengetahuan. Itu juga bikin sulit tim SAR. Karena kita yang dilihat kan peta kontur. Satu garis itu namanya satu karpak. Satu karpak gue lupa ingat apa 600 meter apa 900 meter gitu, gue lupa lah ya. Pokoknya satu karpak itu ada ukuran meternya. Bayangin kalau dia tersesat 30 karpak, kita harus cari itu lambung kiri, lambung kanan. Waduh, kita aja tim SAR capek, apalagi dia dalam kondisi terisolir, tidak ada makanan, pasti dia lebih cepat nggak adanya. Berarti tim SAR itu mesti ini ya, berpacu dengan waktu kan? Lah iya, makanya semakin dia bergerak kan semakin sulit kita menentukan titik. Iya. Tapi kalau dia diem di satu titik, namanya survivor pasif, terus dia bikin sinyal. Entah itu pohon diorak-orak kayak gitu. Yang penting bikin sinyal. Yang penting dia bikin sinyal, entah dia teriak, tolong. Hemat suara, jangan tolong. Oh gitu. Jangan ya, mati. Cepet capek ya. Cepet capek, cepet aus. Udah kagak ngerti nyari air, udah kagak ngerti cari makanan, dia bengok-bengok tengah hutan. Ya modar bentaran. Jadi tolong. Udah tunggu. Kadang itulah dibutuhkan tenang itu ya. Nah, jadi semuanya tuh muaranya di ketenangan. Karena kalau panik pasti tolong. Iya, 15 menit dia udah aus, habis suaranya. Udah nggak bisa teriak lagi. Ada orang di dekat kita, giliran ada orang di dekat kita tapi dia nggak ngeliat, kita teriak tolong aja udah nggak bisa, gerakin tangan udah nggak bisa. Tapi kalau kita tenang, tolong sekali. Tunggulah 5 menit lagi. Tolong gitu kan. Ketika ada orang dengar, kemungkinan orang datang, kita masih bisa ngomong, masih bisa teriak, masih bisa bergerak gitu. Jadi survivor itu kebanyakan meninggal karena panik tadi, ketidakmampuan mengelola rasa takut. Jadi kembali lagi kepada rasa takut harus kita kuasai. Kitalah panglima dari rasa takut. Bukan rasa takut yang mengendalikan kita, tapi kitalah yang harus mengendalikan rasa takut. Suka tidak suka, mau tidak mau, bisa tidak bisa, mampu tidak mampu, harus suka, harus bisa, harus mampu, harus. Ya, setuju. Setuju sih benar kan. Gitu, kira-kira. Ya. Ini gue harus jalan dulu nih Kang. Karena obrolan kita ini sangat-sangat mantul. Gua pusing. Bisa aja sih gua ngajak main catur. Aduh, salah gua tadi. Sini dulu aja. Dimakan. Kalau angkat harus jalan kan nih? Agak Kang. Enggak ya. Bismillah, Allahumma. Sholawat lagi. Gua nggak bisa main catur Jo. Tapi Kang Arya pernah hipotermia? Saya pernah. Saya. Pernah gue Jo. Tahun 94. Waktu itu baru selesai pendidikan lah ya. Kok bisa? Maksudnya kan Kang Arya kan sudah menjalani pendidikan. Kok bisa hipo? Nah itu di luar ekspektasi. Jadi saat itu kita bawa tenda, cuman nggak punya sleeping bag. Bawa makanan, cuman tidak begitu lengkap.
Kenapa terjadinya hipotermia waktu itu gue alami? Karena di tahun 94 bulan Juli, mungkin buat yang rekan-rekan seangkatan gue dan Juli 94 pernah naik Gunung Gede dan kebetulan ngalamin ini, pasti inget. Di mana Juli 94 Surya Kencana itu berubah jadi padang es. 94 tuh. 94 Juli. Ya Kang, sekarang aja itu masih es Kang. Berarti emang dari dulu tuh Suka dingin ya? dingin. Jadi di musim panas yang namanya alun-alun Surya Kencana itu terkadang sangat mengerikan. Oke. Gitu. Jadi ini pas banget gue malam itu menemukan situasi di mana semua tempat itu berubah udah jadi es. Bukan pagi, tapi dari malam udah berubah jadi es. Sampai air ini Jo beku. Surken? Iya di Surken, di alun-alun timur. Minyak tanah yang harusnya nggak bisa beku aja ada esnya. Itu berapa derajat kira-kira? Nggak ngerti kan waktu itu gue nggak tahu 94 nggak ada teknologi bro. Cuman kita Minus perkirakan kali ya? minus nggak tahu minus 10 minus 20 nggak tahu. Jadi gue bikin api unggun di depan muka nih satu, di belakang satu, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Dan Tetep malah apinya mati Jo. hah? Mati saking dinginnya. Nyalainnya gimana? Nggak bisa nyala. Nah itulah. Akhirnya gue pingsan Jo. Oke. Buka baju udah. Gue inget gue buka jaket udah. Ini kondisi berapa orang Kang? Berdua doang. Berdua doang. Waktu itu berdua doang. Padahal Juli itu kemungkinan besar liburan sekolah. Tapi memang waktu itu pendakian gunung nggak kayak sekarang Jo. Gitu. Gue inget gue udah sempet buka baju berhalusinasi di Gunung Gede itu. Berhalusinasi ya. Gue ngelihat tukang sate. Iya. Temen gue ngelihat tukang becak. Hah? Oh berarti teman hipo juga? Berdua kondisi gue karena memang semuanya tenda itu udah atas udah es semua. Bahkan air udah beku. Wah terus gimana berdua hipo itu? Nah ini makanya mungkin yang namanya sebelum ajal berpandang mati ini nih. Disinilah ada keajaiban di mana gue tuh mengalami hal yang di luar nalar. Jadi di saat gue udah mulai ngelihat tukang sate, teman gue ngelihat tukang becak. Kenapa kita bisa ingat? Karena memang ini masih dalam keadaan sadar dan nggak sadar gitu. Tapi kita ingat. Gitu. Gue diajak nih sama temen gue. Dia manggil gue Tos, kita naik becak yuk ke tukang sate. Iya. Abis itu ya lupa gue aja. Abis itu lupa. Naik becak tukang sate. Abis itu lupa. Terus kita tidur. Entah nih posisinya udah sakaratul maut atau gue nggak tahu. Yang jelas ngimpi. Setelah udah nggak sadar atau apa ya, intinya kita udah nggak sadar ya. Itu mimpi ditolongin, mimpi ya, mimpi bukan gua ngeliat gitu. Gua mimpi ditolongin sama sosok kakek-kakek tapi umurnya 50 tahunan kali ya. Wajahnya klimis, bersih, jenggotnya segini nih. Dia berpakaian putih-putih, semuanya dia megang tongkat dan dia bikinin di dalam mimpi itu 7 titik api di sekeliling kita. Oke. Dan aneh bin ajaib. Begitu jam 6 kita sadar, itu ada 7 titik api di sekitar kita. Ini kalau lu mau cerita boleh. Pas bangun? Iya. Terserah mau percaya mau enggak. Tapi di dalam mimpi itu kita dipegang sama beliau. Gue inget. Kenapa inget? Allah ngasih gue ingetan ini gue nggak tahu. Gue inget apa? Kalian belum waktunya pulang. Ketika disentuh sama beliau, yang gue ingat apa? Gue muntah-muntah aja. Muntah-muntah tapi air. Lucu. Apa iya paru-paru gue udah keisi air? Gue gak tahu. Jadi gue muntah-muntah tuh air doang kan. Setelah muntah-muntah, teh manis yang ikut beku semalam itu udah bisa diminum. Udah cair. Udah cair. Padahal air yang di tempat lain, yang di botol-botol semua masih beku. Udah minum. Itu kayak ada hangat gitu loh. Nah di situ gue sama temen gue, temen gue udah almarhum sekarang udah meninggal, namanya Jakun. Gue ngalamin itu kayak gitu Jo. Jadi ngalamin hipotermia karena ternyata cuacanya ekstrim. Bukan masalah kita kekurangan bahan pangan, bukan masalah kita kekurangan alat pelindung. Karena kita bawa tenda, bawa sarung. Dulu kita nggak punya SB Jo. SB nggak ada sarung. SB itu sarung bag, bukan sleeping bag. Yang punya sleeping bag cuman anak sultan. Bener. Oh tapi dulu ada. Ada tapi mahal. Jadilah sarung bag. Sarung bag ini sarung berlapis-lapis gitu. Iya sarung 3. Kita pakai training, kaos kaki berlapis-lapis. Terus
Sarungnya 4 atau 5 lah kita pakai. Oke. Nah, itu ya sebenarnya lumayan anget sih. Ya tapi pada saat itu gua nggak ngerti kenapa kita ngalamin kejadian itu dan gua nyaris mati. Dan anehnya di dalam mimpi itu titik apinya ada. 7 titik api. Ini ketika gue cerita sama orang-orang di bawah, karena kan ada temen gue ya di kaki gunung gede namanya Wawan. Ketika gue cerita, mereka semua awalnya nggak percaya. Tapi setelah nanti gue ajak ke atas, gue kasih lihat 7 titik apinya, udah percaya. Keren banget. Tapi Kang, ngomongin soal hipo ini ya. Emang apa sih gejalanya gitu Kang? Maksudnya, oh nih orang kayaknya dikit lagi mau hipo nih. Apa sih gejala yang paling jelas gitu loh? kita harus paham. Karena kan ada nih Kang. Hipo tuh 11-12 katanya sama kesurupan kan? Betul, iya betul. Itu gimana Kang caranya? Jadi kita harus pahami dulu hipotermia. Hipotermia adalah sebuah kondisi di mana tubuh kehilangan kemampuan untuk menghasilkan energi panas. Terjadilah hipotermia. Kenapa terjadi hipotermia? Karena tubuh tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kenapa tubuh tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan? Karena tubuh tidak memiliki karbohidrat untuk diolah agar bisa menjadi panas tubuh. Oh, dengan kata lain, perutnya kosong. Perutnya kosong. Jadi triggernya sebenarnya perut kosong. Karena perut kosong, tubuh tidak mampu menghasilkan panas. Karena tubuh tidak mampu menghasilkan panas, tubuh tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang tidak biasa, dengan ketinggian yang berbeda dari ketinggian tempat kita hidup. Tekanan udara juga suhu yang sangat rendah. Ketika tubuh sudah kehilangan kemampuan tersebut, mulailah timbul gejala hipotermia. Menggigil ya. Menggigil hebat, halusinasi, kehilangan kesadaran, titik nadir, kehilangan panas tubuh, fase yang paling parah, udah meracau, udah nggak sadarkan diri, meninggal. Jadi obat yang paling bagus untuk menanggulangi hipotermia adalah pencegahan. Karena pencegahannya enak, makan. Bener sih, makan sih bener. Iya, kalau kita nggak makan itu tadi prosesnya udah gue sebut ya. Kenapa dibilang 11-12 sama kesurupan? Karena halusinasinya tadi. Karena halu. Nah, Betul. bedanya apa sama kesurupan? Bedanya kalau kesurupan tenaganya double, cewek yang tadinya lemah lembut, tiba-tiba suaranya beda, dipegangin sama orang 7 orangnya mental. Kalau hipotermia mau ditelanjangin, mau ditelentangin, mau ditunggingin, mau diguling-gulingin dia nurut. Kalau orang kesurupan enggak. Oke, yang bunga itu ya. Nah, dia akan Diangkat ngelawan. berat. Iya, dia akan ngelawan. Dia akan melakukan sesuatu yang sangat berbeda dengan orang hipotermia tadi. Kalau orang hipotermia tadi ditelanjangin aja nggak bakal. Ya udah, orang nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu kan. Berarti makan ya. Karena jujur aja Kang, gue juga kadang nih suka males gitu loh kan. Kita habis jalan jauh nih kan, sampai tempat camp itu bawaannya udah pengen tidur Kang. Betul. Masak udah males, apa pokoknya udah pengen rebahannya udah lah. Dan itu sebenarnya bahaya kan. Bahaya. Jadi tidur dalam kondisi Perut kosong. Karena itulah tubuh kehilangan kemampuan untuk beradaptasi. Sekarang kita di gunung hanya 2-3 hari kan, Jo? Bener, iya. Selebihnya selama 365 hari, mungkin 270 hari kita ada di kota. Dalam setahun sisanya kita melakukan pendakian itu. Tubuh ini terbiasa dengan 270 hari. Betul. Ketika dihadapkan dengan cuaca yang baru, lingkungan yang baru, tubuh butuh tenaga ekstra untuk beradaptasi. Ketika kita lalai tidak mempersiapkan itu, ya konsekuensinya begitu, Jo. Makanya gue kalau ngelatih orang, sebelum gue rendem, sebelum gue tidurin di sungai, gue kasih makan dulu yang kenyang. Emang ada apa? Redam di sungai tadi, tiduran di sungai itu. Iya, harus makan dulu. Harus, karena lu pernah gini gak, Jo? Pernah gak sih lu jalan di satu tempat, lu kehujanan, tiba-tiba lepis lu di bagian tertentu kering? Iya, ini posisi di gunung. Enggak, di mana aja. Di mana aja, oke. Misalnya lu duduk nih kan basah habis kehujanan, lu duduk, ini udah kering, ini belum. Oh iya, gitu. iya. Itu kenapa? Karena itu panas tubuh. Panas tubuh, bikin kering. Bikin kering.
ketika kita dalam keadaan kedinginan, ya energi yang dibutuhkan tubuh untuk beradaptasi terhadap cuaca di sekitar kita itu lebih besar daripada kita di tempat biasa. Nah itu. Oke. Salah satu contoh, kita harus punya panas tubuh. Karena dengan kita punya panas tubuh, baju yang basah aja kita nggak masuk angin, malah kering. Betul. Karena itulah dalam pelantikan siswa cuma pakai baju itu doang seminggu, kering, basah sampai kering di badan itu. Karena apa? Yang kita supply ke mereka adalah asupan supaya tubuh mereka bisa menghasilkan panas tubuh. Oke. Itu dasarannya harus kita pahamin. Jadi kadang-kadang kan orang nggak tahu, wah nih hipo nih, orang kesurupan dibilang hipo. Ya, orang hipo dibilang kesurupan, kan lucu gitu. Jadi kita harus tahu perbedaannya itu tadi. Kalau orang kesurupan biasanya selain meracau dia punya energi yang berbeda. Tapi kalau udah terlanjur hipo gimana, Kang? Nah, ini yang berbahaya gitu. Pertama, hipo itu kan apapun alasannya, selain dia kehilangan panas tubuh, ini ada tekanan suhu, tekanan udara yang berbeda dari dia tempat hidup. Tempat hidup di kota gitu ya, ada perbedaan tempat hidup dia biasa gitu ya. Ketika ada gejala seperti itu, mendingan kalau cuman baru mual-mual, terus lemes ya, terus kedinginan, itu segera ganti pakaiannya. Segera ganti pakaiannya, masukkan ke dalam tenda, taruh dalam sleeping bag, kasih dia minuman yang bisa menghasilkan energi dengan cepat. Coklat. Bukan coklat cair. Coklat cair. Anget, coklat cair anget. Iya, coklat cair anget. Karena itu selain minuman dan dia mengganti karena itu selain minuman, dia mengganti energi dengan cepat. Oke. Karena yang dibutuhkan sama korban ini energi, bro. Kan tadi gue bilang dia pemicunya perutnya lapar. Kalau cuma diisi teh cuma anget, sebentaran dia begitu lagi. Tapi kalau lu isi pakai madu hangat, coklat hangat, dan itu simultan, jangan sampai korban tersedak ya. Apalagi kalau udah dalam posisi yang kritis. Kalau masih posisi ini, ya usahakan juga jangan tersedak. Jadi dudukan dia dengan baik, paksa tuh minum coklat. Ketika coklat masuk, energi masuk ke dalam tubuh, diolah sama tubuh, itu kan jadi panas tubuh. Itu pemulihan. Oke. Nah, itu nomor satu, itu ganti pakaiannya, masukkan ke dalam SB, taruh di dalam tenda, hangatkan. Berikan tubuhnya dia asupan energi, asupan karbohidrat supaya tubuhnya bisa segera beradaptasi dengan lingkungan. Kedua, turunkan ketinggian. Turunkan apa? Ketinggian. Karena apa? Ya, semakin tinggi itu oksigen semakin tipis, tekanan di dalam darah kita, di dalam kepala kita juga semakin tinggi. Oke. Jadi itu mempercepat hilangnya kesadaran si korban. Oke. Berarti dibawa turun. Dibawa turun untuk segera memulihkan kesadaran korban. Oke. Kalau untuk memulihkan tenaga tetap asupan makanan. Ini yang terkadang nggak ada di Google gitu loh. Iya. Benar. Jadi karena ini kan komplikasi ya. Karena adanya tekanan yang tinggi. Jadi karena tekanan itu semakin tinggi tekanan, semakin tinggi, maksud gue semakin tinggi gunung, semakin tinggi dataran yang kita injak, itu semakin tinggi tekanan, itu semakin mudah menghilangkan kesadaran seseorang. Karena itulah supaya kesadarannya cepat pulih kita turunkan. Kalau emang mau sih dari awal udah turunin aja. Karena itu bakal cepet sadar ya, bro. Misalnya dia di ketinggian 2800 misal. Kita turunin aja ke ketinggian 2750, itu udah mengurangi tekanan dia. Tapi kan bukannya itu malah berisiko, karena kan turun dari titik ini ke titik ini kan mesti ngelewatin medan terjal lagi dong. Ya kan tergantung medannya gitu Jo. Iya kan kalau cuman medan kayak Gunung Gede, Merbabu, dalam artian gunung-gunung Jawa selain Raung nggak terlalu sulit lah ya. Raung sama Merapi Laut Selatan gitu. Dalam artian kita punya tim dong Jo gitu kan. Tim angkat. Korban gak usah pakai tandu double tuh yang sini ada nggak usah, masukin ke SB ya, angkat sama kita. Itu lebih aman. Oke. Kita turunkan. Karena itu tadi, selain kita masukkan karbohidrat, kita percepat juga untuk pemulihannya, untuk kesadaran. Jadi kita masukin karbohidrat, dengan kita mengurangi tekanan dalam ketinggian, itu mempercepat dia tuh pulih dan sadar. Jadi resiko untuk naik ke fase yang lebih mengerikan, lebih kritis, sudah bisa kita hindari dengan kita menurunkan tubuh korban. Kan terkadang gini, ada orang hipo, dia ditaruh di situ, dikelilingin, sadarnya baru semalaman, sadarnya baru seharian. Karena apa?
kemampuan si tubuh untuk segera siuman, untuk segera sadar, itu terhambat oleh tekanan udara, oleh tekanan ketinggian. Kita tidak kurangin beban tubuhnya dia, kita hanya coba masukin karbohidrat aja. Tetapi alangkah bijaknya, ini gue tim SAR ya, dalam artian bisa ngomong gini karena memang gue lakukan seperti itu Jo. Masukkan karbohidrat, turunkan ketinggian. Begitu dia udah turun ketinggian, nggak nyampe 5 menit udah sadar. Sudah sadar. Oke. Jadi cepet banget hipotermia itu ditanggulangi kalau kita ngerti, bukan cuman dari Mbah Google gitu. Soalnya Mbah Google ini terlalu umum. Beda sama kita yang praktek, apa istilah teori iya, latihan iya, praktek iya di lapangan. Nah, dari teori ya, dari teori, dari praktek, dari pengalaman itu datanglah sebuah materi baru buat kita. Nah, tadinya gue juga nggak diajarin kayak gini Jo. Cuman karena semakin tahun itu kita semakin banyak pengalaman, akhirnya dapat materi ini di mana kita peringan keadaan korban dengan kita turunkan ketinggian agar dia cepat siuman. Kalau dia udah siuman lebih gampang menghandlenya, makanan lebih cepat masuk dibanding kita biarkan di ketinggian tersebut dia nggak sadar-sadar. Karena itu bisa beresiko meningkatkan statusnya dia. Gitu. Jadi ingat ya, kita turunkan ketinggian untuk mempercepat kesadaran korban. Nah, jadi kita cepat penanganannya. Sebenarnya hipotermia itu nggak lama-lama penanganannya bro, cuman kitanya aja ribet. Mbak Google tuh dibaca gitu. Nyari dulu di Google. Ada sinyal nggak di Google? Itu dia pertanyaan. Waduh, Kang, ini pembahasan masih banyak tapi durasi ini nih. Nggak apa-apa, bisa next time Jo. Next time ya Kang ya. Siap, tinggal telepon ya, meluncur. Deket banget selangkah. Karena ilmu survival ini luas banget kan Kang. Banyak Jo, semalaman nggak cukup. Nggak cukup. Tapi pertanyaan terakhir Kang, kalau misal orang mau ikut pelatihan mental kayak gitu ya, diklat-diklat kayak gitu, itu apakah mereka bisa langsung ke organisasi-organisasi tertentu apa gimana Kang? Ya kan banyak kayak organisasi besar kayak Wanadri ataupun Trem yang gue tahu ya. Banyak kok organisasi pencinta alam yang umum. Itu tinggal datang kok. Kapan mereka buka pendaftaran kan bisa dicek di website sekarang. Oh gitu. Oh jadi mereka emang sering buka pendaftaran gitu. Iya, kayak Wanadri, Trem atau apapun selain organisasi kampus, tinggal kita cek aja di ininya, di situsnya kapan buka pendaftaran. Di situ kan nanti tertulis syarat-syaratnya, isi formulir, bayar biaya pendaftaran, segala macam udah kita tinggal ikutin aja. Prosesnya sampai nanti kita dilantik, kita selesai diakuin jadi anggota, udah gitu aja sih. Itu syarat-syarat sebelum daftar? Ya, apa mesti fisik ya apa gitu segala macam? Ya enggak juga sih. Enggak ya? Nah, nanti kan mereka akan tahu lah gitu. Okay. Yang penting tadi niat. Kang, ini skakmat Kang. Aduh. Oke, modar Jo. Saya menang terus di permainan ini. Terima kasih banyak Kang Arya udah mampir ke channel main di segmen Skakster, di mana kita bakal podcast sambil boyang. penasaran Bakal ada bintang tamu siapa lagi selanjutnya? Pantengin terus.